Subhanallah. Ilmu itu penting. Ada seorang yang kalau kamu lihat ini, Anda ini punya masalah di mental Anda. Gara-gara urusan mandi tidak berhubungan suami istri. Kalau Anda tanya mulai dari zaman manusia diciptakan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, kira-kira apakah ada orang berhubungan tidak keluar mandi? Kalau gara-gara mandi nggak berhubungan, nggak ada manusia sebanyak ini. Jadi beragama itu nggak boleh congkak, nggak boleh sok ingin suci dan sebagainya. Jadi hal itu hal yang dimaafkan. Madi najis, kesepakatan 4 madhab. Jadi jangan menyalahkan fitrah, alasannya bersuci. Ya kalau memang terkena najis, dicuci kembali dong. Dan Anda pun tidak sholat di atas kasur kan? Bahkan mungkin sholat Anda terbatas di musola itu kan. Sholat duhur, kalau dia itu saja di musola. Ngapain Anda sholat di atas kasur? Masalahnya bukan di situ, Anda punya masalah. Pergi kepada psikolog. Anda bertanya apakah dosa? Oh Anda dosa kalau tidak berobat. Oh nyakiti istri kok. Istrimu keluar mandi, kamu keluar mandi. Anda keluar mandi. Memang najis itu sudah. Kalau ada najis, memang kenapa? Kan tinggal disucikan. Jangan menghindari najis. Nah, tadi orang kencing, orang ini semuanya najis semuanya. Dalam diri, makanya kalau bicara tentang najis jangan urusan seperti itu, urusan kemesraan. Kalau bicara najis agar tidak sombong. Kenapa saya sombong di perut saya ada najis kok? Itu loh baru benar. Saya tiap hari juga buang kotoran kok mau sombong. Itu baru benar. Jangan urusan hubungan suami istri, hei hamba Allah. Kalau Anda mendengar suara ini wajib Anda mesra setelah itu. Dosa Anda kalau. Setelah ya sudah. Bahkan mohon maaf misalnya. Mani dalam madhab Syafi'i itu memang tidak najis. Tapi kalau ada orang sarungnya kena mani sudah nggak pakai sholat lagi, sudah nggak nyaman kan begitu. Jadi sudah nggak ada orang pakai sarung yang dipakai berhubungan lalu pakai sholat lagi. Ini bukan zamannya zaman Pak Ceklik yang nggak ada baju lagi. Anda masih punya banyak sarung. Seperti itu hamba Allah. Jadi memang najis. Tapi memang yang diharamkan tadammuh bin najasah, berbelepotan najis itu nggak ada hajat, nggak ada perlunya. Tiba-tiba Anda ngambil kotoran ayam lalu Anda jadikan masker. Itu haram. Karena tadammuh bin najasah, atau ada air kencing menggenang tiba-tiba Anda jadikan itu obat jerawat. Ini aneh-aneh. Tapi kalau hubungan suami istri ada hajat, kalau justru nggak ada madhi maka tersiksa itu perempuan. Menyentuh najis kadang menjadi harus, kalau tidak nggak bisa suci. Kapan? Waktu Anda istinja, mau Anda semprot nggak digosok, nggak bersih. Jadi jangan beragama ini kadang-kadang menjadi berlebihan oleh orang-orang penyakit was-was. Penyakit was-was mental harus berobat. Kalau tidak berobat semakin tersiksa. Kayaknya ibadah tapi tidak ibadah. Itu orang was-was mau sholat, lihat Allahu Akbar. Mestinya dia merenungi kalimat yang dibaca. Dia ingat, untuk saya benar atau enggak tadi. Gimana bisa khusyuk? Nah ini was-was mental. Ke belakang ini. Termasuk hubungan suami istri seharusnya mesra, mikir najis. Gimana semangat, gimana mesra, gimana indah. Maka kami ingatkan kepada orang punya permasalahan psikologi semacam ini, datang kepada ahlinya biar dibantu untuk pengobatannya. Tapi masalah najis jangan dipikirkan. Semua ada najis dalam diri kita. Kita ada setiap hari kita mengeluarkan najis. Tinggal disucikan saja. Hubungan suami istri sudah di tempat itu selesai. Kita bukan hubungan di atas sajadah, bukan hubungan bukan di atas kasur, selesai. Tinggal selalu disucikan, selesai. Baik seperti itu ya, tolonglah. Keindahan itu penting suami istri. Ini kadang-kadang yaitu istri nggak mau disentuh gara-gara macam-macam, kena was-was. Sentuh, takut najis, takut ini, astagfirullah. Ini mana bahagianya itu? Biasanya antara dua kala Imam Ghazali. Antara memang dia bodoh, antara dia penyakit mental. Sepertinya penyakit mental lebih disayang. Karena apa? Itu sakit harus disayang, jangan suruh buat. Yang bodoh itu yang keminter, sok pinter, congkak. Astagfirullah, bodoh dia. Kata Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali kalau komentari orang was-was adalah komentar parah, serem banget. Jahil bidini, nggak ngerti agamanya, ahmak, abla, segala macam. Orang kena was-was.
Bagaimana seharusnya mesra masih mikir? Gimana tidak dikatakan bodoh Imam Ghazali? Orang lagi mau mesra suruh mikir. Mikir najis. Mikir ini. Terus gimana ini orang? Ya, semoga yang bertanya segera sehat. Kalau memang sakit mentalnya cepat sembuh insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.